Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru sama teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya, ini video yang kedua. Kemarin kita mengolah data dari hasil respon para siswa untuk mengerjakan soal-soal. Kemudian kemarin kita sudah coba merekap dengan metode filter yang hasilnya seperti ini, dikombinasi dengan data validasi dan juga array constraint. Nah, metode yang kedua akan lebih mudah lagi, yaitu dengan metode query. Bapak dan Ibu yang mungkin baru melihat video ini dan belum terbiasa dengan query, silahkan melihat tutorial video saya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 video tentang query, itu sekitar video nomor 20 sampai 23 barangkali ya. Nanti saya sertakan juga linknya di tutorial ini di kolom description ya. Baik, langsung aja. Jadi query itu perintahnya seperti ini. Kita taruh di sini aja sama dengan query. Ini kita tinggal klik di sini. Nah, statementnya memang banyak. Jadi kalau lupa bisa klik tanda tanya di sini. Intinya ada 3 parameter, yaitu data, kemudian nanti perintah query-nya, kemudian headers, itu judulnya. Nah, adapun perintah yang lumayan banyak nanti di query ini, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat referensi kamusnya atau kerpeannya di sini nih. Nah, ini ada banyak di sini. Ada di, kalau nggak salah di sini ya, coba klik. Nah di sini nih. Ini jadi nanti perintah language-nya itu ada select, ada where, ada group by, ada pivot, by order, limit, dan seterusnya. Dan ini sudah saya bahas semuanya secara detail di video yang lain. Oke. Jadi pertama adalah select data. Data kita mengambil dari sheet jawab di sini, yaitu kita mau mengambil dari C2 sampai dengan F ke bawah sana. Makanya F7-nya, angka 7-nya saya hilangkan seperti ini, sehingga dia langsung nyorot ke bawah. Kalau ini saya kurung tutup, kemudian saya enter, sudah. Nah, ini berarti ini query mengambil data dari sheet JWB ini mulai dari C sampai F ya, mulai dari C2 sampai F. Sudah. Nah, kelebihannya query ini, kita itu akan dengan sangat mudah untuk menyusun kolom-kolom urutannya sebagaimana yang kita inginkan. Sebagai contoh ya, jadi ini mulai dengan perintahnya, yaitu dengan perintah select namanya, di AP tanda petik 2 seperti ini. Kemudian kita ketik select, misalnya kita select dengan kolom F dulu, seperti ini ya, kolom F. Kalau saya enter, saya yang ambil satu kolom. Kemudian setelah kolom F apa? Koma, misalnya kolom tadi kita mau mengurutkan dengan apa? Dengan D, E, dan C kan? Ya, oke, kita kembali ke sini. Kemudian koma D. Bapak dan Ibu untuk penamaan kolom di sini, kolom F, kolom D, dan sebagainya harus huruf besar ya. Nah, kelas, nomor induk, kemudian koma lagi, E, kalau saya enter lagi, tambah nama, kemudian yang terakhir adalah C, yaitu adalah nilainya. Dah. Jadi sekarang urutannya adalah kolom F dulu, kolom D dulu, dan ini boleh kita bolak-balik suka-suka kita. Kita tinggal urutannya mau seperti apa. Ini saya tutup nih. Nah, seperti ini. Sudah, ini kan sebenarnya udah diambil semua. Cuman masalahnya kan ini kita nanti akan menseleksi berdasarkan pilihan. Kalau misalkan kita juga ingin membuat seperti ini juga tidak masalah, sehingga nanti query-nya di sini kita bisa bersyarat. Sebagai contoh misalnya gini ya, kita ketik misalkan where, nah gitu syaratnya kalau di query, where F yaitu kelas sama dengan misalnya tanda petik 1 tapi diapit gini ya, misalkan 10A. Nah, gini. Ini berarti saya freeze saja ya. Nah, gini. Ya. Ini berarti saya hanya memilih yang 10A. Kemudian terus kalau misalkan ini mau ganti 10F, otomatis juga udah 10F.
Jadi sebenarnya lebih fleksibel dengan perintah query ini. Kalau misalkan pemilihannya ini biar bisa berganti-ganti seperti di sini, kita copy saja ya. Yang di B gini, saya klik kanan, kemudian saya copy, akan saya taruh di sini. Nah, sehingga kita tidak perlu membuat data validasi lagi ya, seperti ini. Ini tinggal kita konekkan saja dari perintahnya yang where-nya ditulis secara manual begini, F sama dengan Bapak dan Ibu, cuman kalau di query ada sedikit perbedaan, jadi ini di dalam pilihan ini harus ada 2 tanda petik seperti ini, dan di dalamnya ada 2 dan seperti ini, tengahnya ini baru kita isi B1, kita enter ya. Oke, tidak nongol karena memang kelas all tidak ada kemarin kan, nanti harus ada syaratnya. Coba kalau kita tes kelas yang lain. Nah, kelas 10A, 10B, 10D dan seterusnya sudah nyambung. Lebih gampang ini kan daripada yang filter ya, gitu ya. Nah, gini Bapak dan Ibu. Oke, kemudian terus tentang mengurutkan. Kalau misalkan kita ini ngambil kelas 10A atau 10B dan seterusnya, ini kan yang urut adalah kelasnya. Sementara yang kita inginkan misalnya, yang kita urutkan adalah skornya, di mana skor ini adalah di kolom C ya. Jadi perintah ini Bapak dan Ibu, A, B, C, D, dan seterusnya itu bukan di kolom sini ya, tetapi adalah di sumber data, yaitu sumber datanya di JWB, sheet JWB maksudnya, C2 sampai F ini ya, dimana kalau kolom nilai itu berada di kolom C. Artinya kalau kita mau mengurutkan nilai, berarti yang diurutkan adalah kolom C gitu. Itu perintahnya seperti ini. Perintahnya order by C, misalnya gini ya. Kalau saya enter, sudah, ini sudah urut. Cuman urutnya dari kecil menjadi besar. Bagaimana kalau misalkan sebaliknya? Mudah saja, jadi sebenarnya defaultnya itu ascending, jadi dari kecil ke besar. Kalau kita mau balik dari gede ke kecil, itu ditulis DSC gitu, descending. Kalau saya enter, nah ini sudah dari besar ke kecil. Sudah selesai ya. Nih, tinggal nanti kalau misalkan yang all, oke lah, nanti kita bikin sebentar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mau membuat yang seperti ranking-ranking seperti yang ada di sini, yang ada di filter sini, ya boleh saja. Ini sebenarnya kita bisa copy saja sih. Nah, kita copy aja ya. Klik kanan, saya copy, kemudian saya taruh di query sini, saya taruh di sini, saya Ctrl V, ini sudah jadi. Karena ini dia juga sudah membaca bahwa, nah ini dia sudah menyorot range datanya ada di sini. Kemudian dia juga sudah membatasi constraint-nya itu di, ini di mana nih? Di H ya udah otomatis sebanyak 4 kolom yang diambil ya. Sebentar saya kecilkan dulu Bapak dan Ibu ya, biar tidak terlalu lebar ini. Oke, ini juga dikecilin aja sedikit. Nah, gini ya. Sehingga kalau misalkan di kelas 10A misalnya, ini juga sudah ikut ke 10A. Kemudian kalau yang 5 besar ya sudah 5 besar, kalau misalkan 10 besar ya 10 besar. Tinggal satu lagi, ini saya tebalkan ya biar kelihatan itu sebagai judul. Kita tinggal menambah yang all ya, yang all. Bagaimana kalau misalkan all biar nampak di sini? Kita kembali ke perintah query di sini. Ini karena sebenarnya kan ini kembali lagi dengan perintah jika. Jika itu berarti if, maka di query-nya di sini depannya kita tambah saja if ya. Nah, seperti ini, if kurung buka B1 sama dengan all, tanda petik sini all seperti ini, maka
apa gitu. Sekali lagi untuk perintah if ada 3 perintah, yaitu jika B1 sama dengan all maka apa, jika tidak maka apa gitu kan. Jika sama dengan all maka dia kan tidak perlu difilter kan, jadi kita bisa ngopi aja di sini ya, nanti tinggal kita rubah ya. Sampai sini saya copy, saya taruh di sebelahnya sini. Ini kita kasih koma aja sekalian ya, karena kan ini ada 3 statement nih. Jika sama dengan ini, maka ini. Jika tidak, sama dengan ini gitu. Nah, statement yang kedua saya taruh di sini, saya Ctrl V. Kemudian tinggal kita rubah. Jika B1 sama dengan all, maka mengambil data ini saja ya, tanpa harus ada syarat macam-macam nih ya, tetapi tetap diurutkan. Nah, gini. Ya. Oke. Kemudian harus dikurung tutup karena ini ada kurung buka di sini, ada kurung tutup di sini. Oke. Oke ya. Kemudian kita enter. Sudah jadi. Jadi kalau misalkan all ya, maka sudah nongol semua. Tapi urutnya ini ada di nilai. Sekarang kalau misalkan all, kita mengurutkan nilai atau mengurutkan yang di kelas nih. Kalau kita mengurutkan kelas boleh juga, berarti ini tinggal shortnya by F. Oke, nah ini sudah urut. F, kemudian DC. Oh ini descending lagi. Jadi kalau mau ascending mulai dari 10A ya udah ini dihilangin descendingnya. Seperti ini. Oke, nah mulai dari A, B, C dan seterusnya. Loh, lah ini kok ada kosong gimana nih? Iya, karena mungkin kita lihat datanya di sini, ada data kosong nggak di bawah sana ya? Oh iya, ternyata ini ada kosong. Karena diurutkan, maka yang kosong menjadi yang pertama ya. Untuk itu, jadi ya kita hilangkan aja. Jadi perintahnya ada perintah where Bapak dan Ibu ya. Kita where atau di mana F itu tidak sama dengan kosong. Nah, gini ya, coba kita enter, sudah. Jadi kita mengambil bahwa yang kosong jangan ditampakkan gitu ya. Sudah, jadi udah selesai. Lebih gampang gini Bapak dan Ibu ya, dengan perintah query. Nanti filenya juga bisa Bapak dan Ibu download, rumusnya juga langsung bisa dipakai, nanti tinggal dimodifikasi sebagaimana yang diperlukan Bapak dan Ibu. Kemudian terus kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, dan juga silahkan nanti melihat video query yang sudah dibahas sebelumnya. Ngomong-ngomong, ini saya lagi membuat video ini, kayaknya banyak teman-teman yang lagi connect nih, nggak apa-apa. Ini siapa aja nih? Oh, ini anonymous ya, nggak apa-apa. Nah, kalau berkaitan sama format angka, ini kalau Bapak dan Ibu tidak mau dengan format 16, 25 dan sebagainya, ini tinggal diformat menjadi nomor biasa aja ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau ada desimal, tinggal diginiin. Udah, tinggal agak rapat sedikit seperti ini, sudah. Nah, inilah cara menganalisa atau membuat rekap nilai-nilai dari hasil jawaban para siswa. Ada kurang lebih 200 item ya, ini dari 25 soal sih, tapi karena siswanya banyak, dengan metode query. Untuk pivotnya, kayaknya video satu lagi aja Bapak dan Ibu ya, jadi sedikit tetapi mudah dipahami ya, daripada nanti kepanjangan. Ini sudah 15 menit lebih juga ya. Oke, mungkin begitu. Kalau ada, sekali lagi ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan, baik di kolom komentar maupun juga di grup Telegram. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak.
Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.